Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulam Azikri dari kelas B1 Manajemen. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dalam analisis laporan keuangan perusahaan. Dengan dosen pengampu Ibu Dinda Genta Wicara SEMM. Yang pertama kita mulai dari likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar, seperti kas, piutang, dan persediaan. Rasio yang digunakan yang pertama adalah 1 current ratio. Rumusnya, aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Idealnya untuk perusahaan non-kredit, hasilnya minimal 2:1. Artinya setiap RP1 utang lancar dijamin oleh RP2 aktiva lancar. Kalau kurang dari 2, biasanya dianggap kurang baik. Yang kedua, quick ratio. Rumusnya aktiva lancar, persediaan dibagi kewajiban lancar. Kenapa persediaan dikurangi? Karena persediaan butuh waktu untuk dijual dan belum tentu cepat menjadi kas. Rasio sekitar 1:1 sudah dianggap cukup liquid. Selain itu, kita juga bisa melihat seberapa cepat piutang ditagih, seberapa cepat persediaan terjual. Semakin cepat menjadi kas, semakin baik likuiditasnya. Yang kedua, solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau likuiditasnya fokus jangka pendek, solvabilitas melihat keseluruhan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan disebut solvable jika total asetnya cukup untuk menutup seluruh hutangnya. Rasio yang digunakan yang pertama itu adalah debt to equity ratio atau DER, total hutang dibagi modal sendiri. Semakin kecil hasilnya, semakin baik. Idealnya modal sendiri minimal sama atau lebih besar dari hutang. Yang kedua, debt ratio, total hutang dibagi total aktiva. Semakin tinggi rasionya, berarti semakin besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Ini artinya risiko finansial juga semakin tinggi. Yang ketiga, times interest earned atau TIE. EBIT dibagi beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga. Semakin besar angkanya, semakin perusahaan dalam membayar kewajiban bunganya. Yang ketiga, rentabilitas atau profitabilitas. Berikutnya adalah rentabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu. Kalau likuiditas bertanya bisa bayar utang dan solvabilitas bertanya apakah aset cukup untuk hutang, maka rentabilitas bertanya apakah perusahaan mampu menghasilkan keuntungan. Rasio yang digunakan yang pertama adalah laba usaha atau total aktiva, mengukur efisiensi penggunaan aset. Yang kedua, aset turnover, penjualan dibagi total aktiva. Yang ketiga, gross margin, laba kotor dibagi penjualan. Yang keempat, net margin, laba bersih dibagi penjualan. Yang kelima, operating margin, laba usaha dibagi penjualan. Yang keenam, ROE, laba bersih dibagi modal sendiri. Semakin besar hasilnya, biasanya semakin baik, namun tetap harus dibandingkan dengan standar industri. Yang keempat, hubungan ketiganya. Likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas itu saling berhubungan. Ada 4 kemungkinan kondisi perusahaan. Yang pertama, liquid dan solvable, kondisi terbaik. Yang kedua, liquid tapi insolvable, kuat jangka pendek, lemah jangka panjang. Yang ketiga, liquid tapi solvable, aset cukup tapi kas kurang lancar. Yang keempat, illiquid dan insolvable, kondisi terburuk. Jadi perusahaan yang sehat bukan hanya harus liquid, tetapi juga solvable dan profitable. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.